BUMDesa itu bisa melaksanakan usaha-usaha di bidang mineral dan batuan atau pertambangan. Bahwa desa diberikan kewenangan yang sangat luas dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kemudian kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, kemudian hak asal usul, dan hak tradisional yang kemudian dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Nah, hal ini memberikan suatu peluang yang sangat besar tentunya bagaimana desa bisa mengelola. Yang pertama adalah sumber alam yang ada di desa dimaksud, kemudian sumber daya manusia tentunya. Dari sumber-sumber itu yang dapat dikelola itu adalah paling tidak potensi, kemudian produk unggulan yang ada di tingkat desa itu sendiri. Itu bisa berakibat pada tingkat pendapatan desanya, yaitu tingkat pendapatan asli desa, kemudian adanya juga mendorong bagaimana pemanfaatan dari hasil-hasil sumber daya manusia, kemudian sumber daya lokal yang ada di tingkat desa tentunya. Dengan adanya PP 11 tahun 2021, bahwa BUMDes itu merupakan suatu badan hukum. Ini momentumnya adalah dengan Undang-Undang Cipta Kerja tentunya, Undang-Undang 11 tahun 2020, bagaimanapun BUMDesa dibentuk oleh pemerintahan desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kemudian kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang tidak kalah penting dengan keluarnya PP nomor 96 tahun 2021, di situ tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, mineral dan batu bara, di situ dimungkinkan bahwa BUMDesa atau badan usaha milik desa atau badan milik desa bersama itu mengajukan izin kepada menteri, terutama Menteri ESDM tentunya, untuk mengajukan surat izin penambangan batuan. Nah, di situ ada potensi-potensi bagaimana bahwa BUMDesa itu bisa melaksanakan usaha-usaha di bidang mineral dan batuan atau pertambangan. Ini semua merupakan membahas terkait regulasi BUMDes yang isinya sama semua, bahwasanya sumber daya alam harus dikelola oleh desa. Kami coba mengambil beberapa sampel data, yaitu di 4 provinsi, seperti di Sumatera Selatan, yang dimana di Sumatera Selatan atau Provinsi Sumatera Selatan, daerahnya itu kaya batu bara dan migas, namun masyarakatnya masih miskin, kekurangan pasokan listrik, dan masih ada daerah yang krisis dalam aliran listriknya. Dua provinsi ini dikenal sebagai sumber daya alam, namun kemiskinan dan indeks pembangunan manusia masih sangat rendah. Bahwasanya sudah cukup pertambangan di negara kita ini hanya diakses oleh orang asing atau oleh pemerintah pusat. Ini juga bisa sebenarnya kita kelola oleh pemerintahan desa atau masyarakat desa. Kalau dalam Undang-Undang Minerba tahun 2020 nomor 3 tersebut, tambang terkait desa hanya bisa dikelola itu golongan C, ini SITB, surat izin penambang batuan. Ada pasal 862. SIPBD sebagai dimaksud yaitu badan usaha milik daerah atau badan usaha milik desa. Di sana tertulis jelas bahwasanya SIPB bisa dikelola oleh desa atau badan usaha swasta dan lengkap tanaman modal dalam negeri. Jika kita masuk ke ranah golongan A, yaitu nikel, pemerintah desa juga dapat mengelola tambang, tapi tidak bisa berdiri sendiri, yaitu berafiliasi dengan perusahaan swasta atau BUMN. Karena kalau kita berbicara dengan golongan A, itu merupakan tambang dengan cakupan yang luas yang bisa dikeluarkan oleh gubernur atas izin menteri, sehingga modal yang sangat besar, risiko yang sangat tinggi, dan harus dikerjakan secara bersama.